Bismillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, hadirin Allah. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan mempelajari bahasa Arab. Kemarin yang hadir lebih dari 20, hari ini alhamdulillah yang hadir peserta 4 orang. Jazakallahu khairan katsiran, semoga beberapa saat ke depan bertambah lagi yang hadir. Barakallahu fikum. Baik, hadirin Allah, jazakumullahu khair. Kita akan memulai pertemuan ini dan seperti kita sepakati, seperti kita kemudian jadikan sebuah panduan bahwa kita akan menggabungkan dua kitab, dua buku. Al-Arabiyah Baina Yadaik dan Durusul Lughah. Dan di hari Sabtu kita mempelajari Al-Arabiyah Baina Yadaik. Di hari Ahad kita mempelajari Durusul Lughah. Dan Durusul Lughah, hadirin Allah yang ada di hadapan antum, sudah saya bagikan filenya di grup ya. Barakallahu fiikum. Baik, jazakumullahu khairan katsiran. Baik, yang ada saja, bismillah, semoga berkah dari Akhi Ahmad. Barakallahu fiikum. Silakan dibaca yang ada di halaman ini. Silakan. Dibuka mikrofonnya dan silakan dibaca. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awal. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Kapan? Sudah ada gambarnya dan sudah paham insya Allah maknanya. Terima kasih, Akhi. Kemudian Ahmad Akif. Akhi Ahmad Akif. Silakan on-kan mikrofonnya. Belum siap, baik. Salsabil Nurul Haq. Berkenan untuk baik, silakan dibaca apa yang ada di halaman. Yang ada di tampilan. ما هذا بيت أهذا بيت نعم هذا بيت ما هذا قميص أهذا سرير لا هذا كرسي أهذا مفتاح لا هذا قلم ما هذا نجم. Baik, terima kasih. Jazakillahu khairan katsiran. Baik, hadirin Allah, sebagai pengingat saja, di sini ada hadza dan kemudian ada a. Kalimat a, hadirin Allah, kata a di situ adalah kata tanya. Ahadza baitun. Kata a menurut para ahli bahasa Arab, kata a ini merujuk kepada pertanyaan yang jawabannya na'am atau la. Sekali lagi, kata a itu merujuk kepada jawaban yang jawabannya itu na'am atau la. Kalau kita mendapatkan pertanyaan di dalam Al-Quran alaisa, maka itu jawabannya bala. Kalau bala, ya, kalau alaisa jawabannya adalah bala. Kalau jawabannya benar, bala. Contoh di dalam Al-Quran kita mendengar ketika manusia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum? Alastu laisa, dari laisa itu alastu birabbikum, laisa ketika didomirkan kepada ana menjadi lastu. Laisa menjadi lastu. Alastu birabbikum? Bala syahidna. Nah, kalau ini a maka jawabannya adalah na'am atau la. Tapi kalau alaisa maka jawabannya bala atau la. Seperti itu. Dan kita lanjutkan. Ini sekadar merefresh saja sebetulnya karena sudah dibahas. Halaman selanjutnya,
Silakan Ukhti Asma dibaca. Bismillah. Ma hadza. Terus Ustaz Apa itu? jawaban. Masih ingat Dijawab. apa itu? Oh, taib Ustaz. Ya, nah. Ma hadza miftahun. Ma hadza hadza kitabun. Ma hadza qalamun. Ma hadza babun. Ma hadza baitun. Ma hadza kursiyun. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih. Semoga yang lain juga masih ingat. Ini terima kasih Ukhti. Ini adalah pengingat saja. Jadi kita mengikuti dan memurajaah apa bacaan dan bahasan yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan. Hadirinullah, silakan Ahmad Akif, silakan dibaca dan dijawab. Silakan Ahmad Akif, sudah siap belum? Sudah, Ustadz. Silakan dibaca yang ada tampil di halaman. Baik. Ahadza baitun la hadza masjidun. Ahadza miftahun la hadza qalamun. Ahadza qamisun. Na'am. Hadza qamisun. Ahadza najmun. Na'am. Hadza najmun. Baik, terima kasih. Jazakallahu khair. Sekarang yang berkenan, yang siap untuk membaca halaman selanjutnya, silakan acungkan tangan. Terus harus saya tunjuk. Yang sudah nanti dulu, yang belum, maksud saya yang belum. Yang siap membaca halaman selanjutnya, acungkan tangan. Atau saya tunjuk saja. Baik, karena nggak ada yang mengacungkan tangan, saya tunjuk saja. Oh baik, Muhammad Rafiq, silakan akhi. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa uktub. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Ulangi, hadza maktabun. Hadza maktabun. Hadza masjidun. Hadza qalamun. Hadza sarirun. Ma hadza? Hadza kursiyun. Hadza baitun. La, hadza masjidun. Ma hadza? Hadza miftahun. Man hadza? Man hadza? Hadza tabibun. Man hadza? Hadza waladun. Man hadza? Hadza talibun. Ahadza waladun? La, hadza rajulun. Baik, terima kasih akhi. Hadirin Allah sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Ini hanya mengingat saja. Ini ada kalimat hadza dan kemudian ada kalimat ma. Apa perbedaannya pertanyaan dengan menggunakan a? Dan apa perbedaan pertanyaan menggunakan ma? Nah, kalau ma menanyakan sesuatu yang dikategorikan benda tidak berakal. Dan lagi, kalau ma adalah sesuatu yang tidak berakal. Kalau man adalah sesuatu yang berakal. Contoh yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bukan man ismuka atau man ismuka, tapi ma ismuka. Kenapa ma ismuka? Karena ism adalah sesuatu yang tidak berakal. Orangnya berakal, tapi ismnya tidak berakal. Maka penggunaan orang Arab ketika bertanya nama bukan man ismuka, seperti kalau di dalam bahasa Indonesia siapa namamu. Tapi kalau di dalam bahasa Arab menggunakan ma. Kenapa ma? Karena ism dianggap tidak berakal. Jadi kalimatnya adalah man ma ismuka. Man ma masmuka. Ma ismuka, masmuka. Bukan man ismuka. Jadi hari ini sekali lagi, antum ketika menerjemahkan
bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab tidak bisa begitu saja menerjemahkan secara telak. Kalau kita melihat di dalam kamus, siapa? Itu man. Dan kalau di dalam bahasa Indonesia kita bertanya nama dengan siapa namamu, maka tidak bisa seperti itu. Karena ingat bahwa bahasa ini adalah produk peradaban sebuah bangsa. Dan orang Arab biasa menggunakan pertanyaan untuk menanyakan nama bukan dengan man, tapi dengan ma. Kemudian hadirin Allah, di sini ada kalimat waladun gitu ya, waladun tanwin yang nanti hari ini kita akan bahas dinamakan dengan nakirah. Baik, terima kasih. Dan nanti kita akan membahas juga yang dinamakan dengan ma'rifat. Apa itu ma'rifat dan apa itu nakirah. Sebetulnya sudah dibahas, tapi insya Allah hari ini akan dibahas kembali. Baik, silakan Ukhti Laila yang sudah mengacungkan tangan untuk membaca halaman selanjutnya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma hadha? Hadha masjidun. Man hadha? Hadha tajirun. Hadha kalbun. Ahadha kalbun? La. Hadha kitun. Hadha kitun. Kitun atau kitun, Syekh? Kitun. Betul. Kitun. Hadha himarun. Hadha himarun. Ahadha himarun? La. Hadha hisonun. Wa ma hadha? Hadha jamalun. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Jazakillahu khair. Hadirin rahimakumullah, ingat di dalam bahasa Arab panjang pendek mempengaruhi arti. Contoh di bawah ya. Jamal artinya adalah onta. Kalau jamal artinya adalah keindahan atau sesuatu yang indah. Baik, lanjut. Yang sudah membaca nampaknya nanti lagi. Silakan yang belum membaca silakan acungkan tangan yang berkenan. Kalau Ahmad Akif sudah insyaallah. Baik, Islami Nur Azizah, silakan dibaca halaman selanjutnya. Ma hadha? Hadha dikun. Man hadha? Hadha mudarrisun. Ahadha qamisun? La. Hadha bindilun. Iqra uktub. Ma hadha? Hadha qalamun. Hadha kalbun. Man hadha? Hadha tabibun. Hadha jamalun. Ahadha kalbun? La. Hadha qittun. Ahadha dikun? Na'am. Ahadha hisanun? Ahadha hisanun? La. Hadha himarun. Hadha mindilun. Ahadha waladun? Na'am. Man hadha? Hadha rajulun. Baik, terima kasih. Jazakillahu khairan katsira. Barakallahu fiik. Terima kasih. Jazakillahu khair. Baik, hadirinullah, di sini ada hal yang antum perhatikan bahwa sekali lagi di sini ada penekanan tentang makna. Di sini ada kalbun, menggunakan kaf ya, menggunakan kaf. Kalau menggunakan qaf, qalbun itu artinya adalah hati. Kalau kalbun itu artinya adalah binatang, anjing, gitu ya. Jadi ini harus berhati-hati di dalam bahasa Arab. Kalbun artinya adalah anjing. Kalau qalbun artinya adalah hati. Dan demikian pula hadirin Allah di dalam berbagai macam berbagai macam kata yang nanti kita pelajari, ada hal-hal yang harus diperhatikan, perbedaan antara huruf yang walau di dalam bahasa Indonesia mungkin dekat, tidak membedakan makna, tapi di dalam bahasa Arab membedakan makna. Baik, selanjutnya silakan ada yang berkenan untuk membaca, acungkan tangan. Baik, terima kasih Anggun Sidkia. Silakan dibaca dari atas hingga bawah.
Silakan. Ma dzalika najmun. Hadza masjidun. Wa dzalika baitun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Adzalika kalbun? La, dzalika kittun. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih jazakillahu khairan. Ini halaman terakhir di pelajaran sebelumnya. Ada yang berkenan membaca silakan. Terakhir. Muhammad Rafiq. Yang lain ada? Baik. Nur Islami atau siapa? Indah Nurliana yang baru masuk. Berkenan membaca? Atau yang lain silakan. Halo? Saya Ustaz. Silakan Arif Rahman. Dibaca dari atas hingga bawah. Silakan. Bismillah. Man hada wa man dzalik. Hada mudaris wa tilka imam. Ulangi. Wa dzalika. Man hada wa man dzalika. Hada mudarris wa dzalika imamun. Ma dzalika dzalika hajarun. Hajarun, jangan dipanjangkan. Dzalika hajarun. Hada sukarun wa dzalika labanun. Iqra kitabun. Hada Ulangi. Iqra waktub. Iqra waktub. Hada sukarun wa dzalika. Jangan dipanjangkan. Hada sukarun. Hada sukarun wa dzalika labanun. Man dzalika imamun. Adzalika kittun? La, dzalika kalbun. Ma hada hajarun. Sampai yang bawah, Ustaz? Iya, silakan. Al kalimatul jadidatun. Imamun, hajarun, sukarun, labanun. Baik, Harifullah, pelajaran selanjutnya yang antum harus catat. Di dalam bahasa Arab, ini diperhatikan, di dalam bahasa Arab, sesuatu yang jamak, tetapi tidak berakal. Saya ulangi, di dalam bahasa Arab, sesuatu yang jamak, tetapi tidak berakal, dianggap satu orang perempuan. Saya ulangi, sesuatu yang tidak berakal, kemudian jamak, dianggap satu orang perempuan. Contoh mana? Contohnya, al-kalimatul jadidah. Al-kalimat jamak. Jamak dari kalimah. Kalimah itu mufrad, satu kata. Kalimat, banyak kata. Nah, di sini karena dia jamak, maka dianggap satu orang perempuan. Ketika dia jamak, maka dianggap satu orang perempuan. Sekali lagi, di dalam bahasa Arab, jamak ghair akil muannasan. Likulli jam'in ghairi akil muannasan. Setiap jamak yang ghairi akil, tidak berakal, muannasan, dianggap satu orang perempuan. Contoh apa lagi? Contohnya kitab. Kitab artinya satu buku. Tapi kalau kita menjamakkannya kutub, maka kalau kita menyebutkan kitab, dianggap satu orang laki-laki. Tapi kalau kutub, dianggap satu orang perempuan. Contohnya, hadza kitabun. Tapi kalau kutub, hadhihi kutubun. Hadza masjidun. Hadhihi masajidun. Hadhihi al-masajid. Kemudian contoh
Contoh misbahun. Misbah satu lampu. Hadza misbahun. Hadhihi masabih. Ini adalah lampu-lampu. Bait. Hadza baitun. Ini rumah. Hadhihi buyut. Ini rumah-rumah. Apalagi yang tidak berakal? Contoh lagi yang tidak berakal. Sajarah. Kalau sajarah memang hadhihi ya. Apa yang contohnya berakal, tidak berakal dan dijamakkan. Contoh lainnya adalah tadi apa? Di sini ada misalnya yang tidak berakal. Sebentar, saya cari dulu. Kursi. Contohnya adalah kursi. Kursi adalah kursi. Karasi adalah kursi-kursi. Maka kalau hadza kursiyun, hadhihi karasi. Baik, demikian hadirin Allah. Ini adalah pembelajaran selanjutnya. Ini memperkenalkan tentang seperti yang saya sampaikan tadi, ada ma'rifat, ada nakirah. Apa itu ma'rifat? Apa itu nakirah? Ma'rifat adalah membicarakan sesuatu yang khusus. Nakirah adalah sesuatu yang umum. Contoh, baitun. Contoh, baitun. Maka itu adalah nakirah. Baitun itu artinya apa? Baitun itu adalah artinya umum. Bait, rumah. Rumah yang mana saja. Al-bait, maka al-bait artinya adalah rumah tertentu, rumah tersebut. Contoh kitabun, artinya adalah kitab, buku. Buku yang mana? Buku yang mana saja. Al-kitab, maka buku tertentu. Qalamun artinya pulpen. Al-qalamu artinya pulpen tertentu. Jamalun artinya unta. Al-jamalu artinya unta tersebut. Al-qalamu maksurun. Yang harus antum sampaikan, ini hadirin Allah diketahui bahwa alif lam itu, hadirin rahimahullah, alif lam itu menunjukkan sesuatu yang bukan hanya bermakna khusus, tetapi dia juga memberikan kaidah lainnya. Bahwa ketika tanwin itu dalam keadaan nakirah, maka yang alif lam dalam keadaan ma'rifat tidak ada tanwin. Kalau antum melihat di sini ketika dibacanya al-bait, itu tanwinnya hilang. Kalau baitun, kita bacanya dengan tanwin. Tapi kalau al-bait, maka tidak dibaca tanwin. Jadi baitun, al-baitu. Nah, di sini kita akan belajar juga tentang yang dinamakan dengan mubtada dan khobar. Kalau kita menyebutnya di dalam bahasa Indonesia adalah subjek dan predikat. Subjek dan predikat. Subjeknya apa? Al-qalam. Predikatnya adalah maksur. Subjeknya adalah al-qalam. Predikatnya adalah maksur. Yang harus jadi catatan, ketika subjek dia harus ma'rifat. Ketika subjek dia harus tertentu. Tertentunya dengan berbagai kondisi. Nah, kalau di sini ma'rifatnya itu dengan menggunakan alif lam. Nah, kemudian predikat, kita menyebutnya mubtada dan khobar. Ya. Yang dinamakan khobar itu harus umum. Mana di sini? Maksurun. Maka di sini al-qalamu atau pulpen itu mubtadanya. Khobarnya apa? Atau predikatnya apa? Maksurun. Jadi di sini kita menyebutkan al-qalam, pulpen ini maksur. Dia dalam keadaan maksur. Maksur apa? Maksur itu
patah. Kasara maksur patah. Oke, contoh lainnya al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-bab pintu itu maftuhun. Al-waladu jalisun. Walad anak itu jalisun. Dalam keadaan duduk. Ya. Jadi al-walad itu mubtada, jalisun khabar. Al-mudarrisu waqifun. Itu mudarris, guru, waqif, dalam keadaan berdiri. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kitab, kitabnya baru. Wal qalam, dan kolamnya qadim. Dalam keadaan qadim. Qadim itu apa? Qadim itu lama. Al-himaru saghir. Al-himaru saghirun. Wal hisanu kabirun. Al-kursiyu maksurun. Al-mindilu basihun. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Al-baitu qaribun. Wal masjidu ba'idun. Al-hajaru saqilun. Wal waraqu apa ini? Khafifun. Itu tulisannya tidak begitu jelas, itu khafifun. Artinya khafif, ringan. Al-labanu, laban, susu. Harun. Harun, hangat atau panas. Al-qamisu, qamis, baju, nadhifun. Baik, sebelum kita latihan, silakan yang berkenan untuk membaca, acungkan tangan. Silakan yang berkenan membaca, acungkan tangan semuanya. Baik, yang siap membaca saja, acungkan tangan. Saya akan urut dari yang pertama mengacungkan tangan. Saya akan urut dari yang pertama mengacungkan tangan. Baik, dari Salsabil Nurul Haq yang pertama mengacungkan tangan. Silakan dibaca yang paling atas. Itu 2 baris pertama paling atas dan di sampingnya 2 baris yang paling atas. Silakan Salsabil Nurul Haq. Dari yang al-qalam maksurun Ustaz atau dari al-kitab jadidun? Dari Darsus Tsani kemudian dibaca yang di atas. Oh, dari atas. Ad-darsus tsalits. Oh ya, salis, mohon maaf. Ya, silakan. Baitun al-baitu. Kitabun al-kitabu. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Baik, terima kasih. Sudah dulu? Sudah dulu. Saya bertanya untuk mengkonfirmasi saja Ukhti paham atau tidak. Apa bedanya al-qalamu dengan qalamun? Kalau qalamun itu nakirah Ustaz. Kalau al-jamalu itu ma'rifah. Jadi kalau udah ada alif lam, maka alif lam tidak bisa menerima tanwin di akhir kalimatnya. Baik, perbedaannya apa antara ma'rifat dengan nakirah? Kalau ma'rifat dia diawali dengan alif lam. Kalau nakirah tidak diawali dengan alif lam. Maknanya berbeda tidak? Berbeda Ustaz. Apa bedanya? Kalau yang nakirah itu dia nama bendanya kalau nggak salah. Kalau kalau udah pakai ma'rifah berarti udah kayak kepemilikan ya Ustaz. Baik, bedanya kalau nakirah umum, kalau ma'rifat khusus. Sekali lagi, nakirah umum, kalau ma'rifat khusus. Misalnya di sini qalamun, pulpen yang mana saja. Kalau al-qalamu, oh pulpen yang tadi, oh pulpen yang tadi dibicarakan, oh pulpen yang kita ketahui. Begitu, Ukhti. Paham? Baik, terima kasih. Sekarang saya mengucapkan al-qalamu maksurun. Tadi ada mubtada dan khobar. Yang mana mubtadanya dan yang mana khobarnya? Mubtadanya al-qalamu maksurun, khobarnya. Baik, terima kasih. Jazakillahu khair. Baik, sekarang Ahmad Batang, silakan dibuka mikrofonnya. Terima kasih Ukhti Salsabil Nurul Haq. Jazakillahu khair. Ahmad, silakan dibuka mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, silakan dibaca. Ad-darsus salis. Enggak, sesudahnya. Ad-darsus salis. Sesudahnya. Al-qalamu maksur sampai nomor 4, silakan. Al-babu maftuhun. Maaf, afwan Ustaz. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu wakifun. Al-kitabu jadidun. Wal qalamu qadimun. Al-himaru saghirun. Wal hisanu kabirun. Al-kursiyun maksurun. Wal mindilu. Al-kursiyu. Kalau alif lam, jangan mengucapkan tanwin. Al-kursiyu, silakan. Al-kursiyu maksurun. Al-mindilu wasihun. Baik, terima kasih. Sudah dulu, akhi. Yang mana mubtada dan yang mana khobarnya? Al-kursiyu mubtada, maksurun khobar. Hafal maknanya apa? Mubtada adalah subjek, khobar adalah objek. Ulangi. Mubtada adalah Subjek, khobar, khobar adalah objek. predikat. Ulangi. Ulangi, akhi, ulangi. Nah, Ustaz. Silakan. Al-kursiyu itu sebagai mubtada, maksurun sebagai khobar atau predikat. Baik, cara mengartikan mubtada contohnya seperti ini ya. Al-kursiyu maksurun. Karena al-kursiyu sudah khusus, maka disebutkannya bukan kursi. Bukan kursi yang patah, tetapi kita menyebutkannya kursi tersebut patah. Kenapa pakai tersebut? Karena di situ ada makna khusus. Begitu, akhi? Paham? Paham itu, Ustaz? Insyaallah. Nah, jazakallahu khair. Selanjutnya Akhi Agus Salim. Terima kasih untuk Akhi Ahmad. Selanjutnya Akhi Agus Salim. Dilanjutkan nomor 5. Dari nomor 5 ya, Ustaz. Ya. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Baik. Lanjut. Sudah ya? Atau sudah? Baik. Sampai 10, 2 lagi. Al-labanu harun. Al-qamisu nadhifun. Baik, akhi, paham tentang mubtada khobar yang tadi saya sampaikan? Insyaallah. Apa itu mubtada? Mubtada itu subjek. Kalau khobar? Khobar predikat. Nah, contoh di dalam kalimat yang antum baca? Al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Baik. Kalau saya mengucapkan ya, ada qasir artinya pendek, ada mistorah artinya adalah penggaris. Dibuat mubtada dan khobar. Al-mistaratu qasirun. Qasiratun. Qasiratun. Kenapa qasiratun? Karena dia muannas. Jadi mubtada dan khobar harus sesuai dengan 5 halnya. Jam'an, muannasan, mufradan, musanna. Jadi bahwa mubtada dan khobar harus sama dalam 5 hal. Jamak dan jamaknya, mufrad dengan mufradnya, musanna dengan musannanya, mudzakkar dengan mudzakarnya, dan mu'annas dengan mu'annasnya. Begitu. Terima kasih, akhi. Ya, nah. Paham? Insyaallah. Baik. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik. Terima kasih.
Selanjutnya setelah Akhi Agus Salim, Akhi Aam Amurullah. Ya, Amurullah, silakan di-on-kan mikrofonnya. Baik, Ustaz. Baik. Buat mubtada dan khobar. Kalimatnya adalah shogirun dan kemudian maktabatun. Shogirun dan maktabatun. Shogirun artinya kecil, maktabatun artinya perpustakaan. Buat mubtada khobar, silakan. Al-maktabatu shogirotun. Baik. Kenapa shogirotun? Karena mu'annas al-maktabatunya. Iya, baik. Kalau diartikan bagaimana? Perpustakaan tersebut kecil. Baik. Antum punya kata lain bisa dibuat sebuah kalimat yang bermakna mubtada dan khobar yang antum paham dari bahasa Arab? Insya Allah ada, Ustaz. Silakan. At-tolibatu jamilatun. Baik. At-tolibatu jamilatun. Mubtadanya yang mana? Mubtadanya at-tolibatu. Khobarnya? Jamilatun itu khobar. Baik. Saya sekarang sebutkan lagi. Ba'idun madrasatun. Ba'idun madrasatun. Buat mubtada dan khobar. Al-madrasatu ba'idatun. Baik. Kalau ar-rajulu. Ya. Ar-rajulu ba'idun. Baik, terima kasih. Jazakallahu khair. Selanjutnya, Akhi Endah Nurlia. Akhi Endah Nurlia, di-on-kan mikrofonnya. Akhi Uhti, mohon maaf. Afwan. Uhti Endah Nurlia, silakan di-on-kan mikrofonnya. Sudah siap? Insyaallah. Ya Allah, paham apa yang saya sampaikan? Insyaallah. Baik. Sekarang kalimatnya adalah wasi'un, artinya luas. Wasi'un, kemudian lapangan maidanun. Lapangan maidanun. Buat mubtada khobar. Al-maidanu wasi'un. Baik. Kalau kalimatnya di sini ada misalnya bapak, walidun, ya. Kemudian ada jamilun. Buat mubtada khobar? Al-walilu jamilun. Ulangi. Al-walidu. Al-walidu jamilun. Kalau al-ummu? Al-ummu jamilatun. Kalau al-kitab? Al-kitabu jamilun. Kalau al-kharitah? Apa Ustaz? Kharitah. Al-kharitatu jamilatun. Apa kharitah artinya? Enggak tahu. Peta. Kharitah peta. Baik, selanjutnya khizanatun. Al-khizanatu jamilatun. Al-khizanah artinya lemari. Baik, terima kasih. Akhi Ahmad Akif. Terima kasih Akhi Uhti Endah Nurlia. Ahmad Akif, silakan di-on-kan mikrofonnya. Siap? Oke, Ustaz, sudah. Ya. Dari tadi ya pingin bicara. Bapak barakallahu fikum. Faham mubtada khobar? Paham. Ini ada namirun, artinya adalah macan. Namirun artinya adalah macan. Namirun artinya macan. Jahilun artinya bodoh. Bahasa Arab kan mubtada khobarkan. Ayo. Sudah. Iya, silakan. Di mubtada khobarkan. Namirun jahilun. Bukan. Jadi mubtadanya apa? Dikasih alif lam. Al-namiru jahilun. Jahilun, bukan jahilun, jahilun. Al-namiru jahilun. An-namiru
jahilun. An-namiru jahilun. Sekarang bahasa Arabnya murid talib, bahasa Arabnya rajin mujtahidun. Silahkan dibuat mubtada khabar. At-talibu mujtahid. Baik. Pintar. Mujtahidu. Baik. Selanjutnya ada roksun, artinya kepala. Besar, artinya kabir. Silahkan mubtada khabar kan? Ar-ra'su kabir. Baik. Kalau kalau roksun, kalau kolam birkatun dengan kabir di mubtada khabar kan bagaimana bunyinya? Al-mirkatu kabirun. Ulangi. Birkah. Al-birkatu kabiratun. Iya, bagus. Al-birkatu kabiratun. Ustadz, artinya al-birkah itu apa sih? Birkah? Kolam, tadi sudah disebutkan. Ya, artinya adalah kolam. Baik, Uhti Laila, terima kasih Ahmad Akif. Terima kasih Ahmad Akif. Silakan menunggu giliran selanjutnya. Baik, Uhti Laila, silakan di-on-kan mikrofonnya. Faham mubtada khabar? Insya Allah, Ustaz. Apa artinya mubtada? Mubtada itu subjek ya. Subjek. Khabar? Khobar predikat. Baik. Subjek dan predikat di dalam bahasa Arab harus sama 5 hal. Jamak, musanna, kemudian mufrad, ya, mudzakkar, muannas. Jadi 5 hal ini harus sama. Baik. Di sini ada kalimat sayyarah. Dan ada kalimat jadid. Silakan dibuat mubtada khabar. As-sayyaratu jadidah. Iya, as-sayyaratu jadidatun. Kemudian dibunyikan belakangnya. Baik, selanjutnya di sini ada kalimat rambut. Sya'run. Rambut, sya'run. Kotor, wasihun. Silakan mubtada khabar. Sa'yun. As-sa'yun. Sa'run. Sa'run. As-sa'run. Ya. Apa tadi Ustaz? Kotor atau bersih? Wasih. Wasih. As-sa'run. Wasihun. Ketika alif lam tidak boleh tanwin. Ulangi. As-sa'ru wasihun. Baik. Dan hadirinullah, menjadi catatan sesuatu yang disandarkan kepada sesuatu yang lain menjadi ma'rifat. Contohnya kolami, gitu ya. Tidak usah pakai alif lam karena kolami itu sudah ma'rifat. Pulpen saya. Kolamuka, tidak usah lagi menggunakan ma'rifat, tidak usah lagi menggunakan alif lam karena sudah ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Ma'rifatnya dengan penyandaran kepada kepemilikan. Baik, Uhti, silakan dibuat contohnya. Misal, kursi saya panjang. Kursi, bahasa Arabnya kursi, panjang bahasa Arabnya tawil. Menggunakan penyandaran kepada kepemilikan. Silakan dicoba. Kursi saya. Kursi saya bahasa Arabnya Al-kursi. nggak pakai alif lam. Kursi. Iya. Tawilun. Baik, terima kasih, betul. Sekarang paman saya tinggi. Tinggi masih tawil ya bahasa Arabnya. Silakan. Ammi tawilun. Kalau ammati? Tawilatun. Ammati tawilatun. Baik, barakallahu fikum. Jazakillahu khairan katsiran. Baik, hadirinullah, paham? Terima kasih Uhti Laila. Semuanya paham? Ada yang perlu ditanyakan? Saya khawatir kalau melanjutkan dan belum paham nanti
jadi kagugusur cek bahasa Sunda. Ada yang belum paham? Paham semuanya insya Allah? Tidak ada yang tidak paham? Saya sengaja tadi memberikan contoh yang Insya Allah banyak. paham Ustadz. Terima kasih, akhi-akhi. Lanjut di kalimat selanjutnya. Tamrin, ikra waktub ma'adabti awakhiril kalimat. Ini harus dibunyikan. Jadi dibaca dan dibunyikan akhirnya. Silahkan nomor 1. Nah, acungkan tangan. Ahmad Akif. Baik, alhamdulillah. Silahkan nomor 1, Ahmad Akif. Dibunyikan. Siap Ustadz. Iqra waktu. Alkitabu maksurun. Al-qamisu apa itu? Wasihun. Bukan itu dibaca itu. Yang nomor 1 itu di bawahnya ada kalimat kata-kata ya. Nah, nomor 1 itu dibaca dulu. Jadi ikra waktu bil awakhiril kalimat. Silakan nomor 1 dibaca semuanya dengan dibunyikan akhirnya. Silakan. Itu ada? Iya. Silakan dibaca. Ayo, akhi. Bisa tidak? Bisa? Iya, silakan. Iqra waktu ma'a dobti awakhiri kalimati masjidun al-masjidu al-ma'u ma'un al-baitu babun qalamun al-qalamu al-kitabu al-kalbu kalbun. Ulangi. Iya, silakan. Lanjut. Al-kalbu kalbun qamisun waladun al-hajaru al-waladu himarun al-himaru al-hisanu hisanun. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Yang kedua Ahmad Batang. Silakan barakallahu fikum. Nomor 2 dibaca, dibunyikan huruf akhirnya. Ayo. Baik, Ustaz. Silakan. Iqra waktub. Al-kitab al-maktabu maksurun. Al-mudarrisu jadidun. Al-qamisu wasikhun. Al-labanu baridun. Al-masjidu maftuhun. Al-hajaru kabirun. Al-labanu baridun. Wal-ma'u jarun. Wal-ma'u harun. Afan. Wal-ma'u harun. Al-imamu jalisun. Wal-mudarrisu wakifun. Al-qamaru ba'idun. Al-mindilu nadhifun. Baik, terima kasih, akhi. Barakallahu fiik. Yang selanjutnya, Akhi Agus Salim. Akhi Agus Salim, siap? Insyaallah. Ya, silakan diisi titik-titiknya dengan kalimat yang di atasnya. Silakan. Al-hajaru khafifun. Al-hajaru ya sudah. Al-hajaru kira-kira kalau batu itu ringan atau berat? Thaqilun. Iya, silakan. Lanjut. Al-hajaru thaqilun. Al-qamaru jamilun. Lanjut. Al-mindilu khafifun. Boleh. Al-babu maftuhun. Al-waraqu apa Ustaz? Al-waraqu. Warak.
Silahkan kira-kira apa? Al-waraqu wasikhun. Ya, silakan lanjut. Al-labanu harun. Iya, terima kasih. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Baik, silakan Ukhti Endah Nurlia dibuka mikrofonnya. Terima kasih Ahi Agus Salim. Barakallahu fikum. Ahi Agus Salim, terima kasih. Jazakallahu khair. Ukhti Endah, barakallahu fikum. Silakan dibaca nomor 2. Silakan dibaca nomor 2. Iqra waktub. Al-maktabu maksurun. Al-qamisu wasikhun. Al-masjidu maftuhun. Al-labanu baridun. Wal-ma'u harun. Al-qamaru ba'idun. Al-mudarrisu jadidun. Al-labanu baridun. Al-hajaru kabirun. Al-imamu jalisun. Wal-mudarrisu waqifun. Al-mindilu nadhifun. Baik, terima kasih. Oke. Sebelum melanjutkan, silakan buat satu kata yang semisal. Di dalamnya adalah mubtada dan khabar. Al-madrasatu qaribatun. Baik, terima kasih. Jazakillahu khair. Selanjutnya Ukhti Nia Hanifah. Ukhti Nia Hanifah, silakan di-on-kan mikrofonnya. Ukhti Nia Hanifah? Ya. Baik. Apa perbedaan antara nakiroh dan ma'rifat? Mohon maaf. Apa perbedaan antara nakiroh dan ma'rifat? Kalau ma'rifat itu khusus, biasanya ada alif lamnya. Kalau nakiroh itu yang umum, diakhiri dengan tanwin. Contohnya? Qolamun, al-qolamu. Baik, terima kasih. Kemudian mubtada. Mubtada itu ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Ma'rifat. Kalau khobar? Kalau khobar itu nakiroh. Baik. Contoh, beri contoh yang mana khobar, yang mana mubtada. Buat katanya dan berikan contoh yang mana khobar dan mana yang mubtadanya. Al-banuna barida. Apa maksudnya? Yang ini contoh yang nomor 4 di sini, Ustaz. Nomor 4. Yang poin 2. Poin 2. Nomor 4 yang poin 2. Al-labanu. Oh, al-labanu. Al-labanu baridun. Al-labanu baridun. Itu artinya adalah susu yang dingin. Nah, yang mana ininya? Yang mana mubtada dan yang mana khobar mubtadanya? Mubtadanya yang al-labanu, yang khobarnya baridun. Baik, terima kasih. Terima kasih Ukhti. Bisa membuat kata sendiri? Nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa bahasa Arab. Baik, contohnya darajah, artinya sepeda. Darajah artinya apa? Sepeda. Darajah. Pendek dalam bahasa Arab qasirun. Pendek dalam bahasa Arab qasirun. Buat mubtada dan khobar. Al-darajah qasirun. Qasiratun. Kenapa qasiratun? Karena Karena darajah itu perempuan, dianggap perempuan. Baik, contoh lainnya. Matbahun. Matbah artinya dapur. Matbah artinya dapur. Sekali lagi, matbah artinya dapur. Sebentar ini di-off-kan dulu mikrofonnya. Matbah artinya dapur. Kemudian luas. Dalam bahasa Arab, wasi'un. Buat mubtada dan khobar. Al-matbahu. Luas tadi apa, Ustaz? Wasi'un. Al-matbahu wasihatun. Wasi'un. Wasi'un. Matbah itu laki-laki atau perempuan? Oh, perempuan. Matbah laki-laki. Kenapa? Muzakkar. Kenapa? Matbah pakai kho, bukan pakai ta marbutoh ya. Matbahun. Ya, matbahun. Artinya adalah dapur. Terakhir, halaman sahatun. Halaman
Sahatun. Halaman sahatun. Sempit dayyikun. Sempit dayyikun. Silakan buat mubtada dan khobar. Al-sahatun doyitun. Dayyikun. Doyikun. Al-sahatun doyikun. Ingat alif lam tidak boleh ada Oh iya. tanwin. Al-sahatu doyikun. As-sahatu dayyikun. Ulangi. As-sahatu doyikun. Baik. Selanjutnya, karcis dalam bahasa Arabnya adalah tazkiroh. Karcis dalam bahasa Arabnya tazkiroh. Sekali lagi, karcis dalam bahasa Arabnya tazkiroh. Baru dalam bahasa Arabnya jadid. Silakan dibuat mubtada khobar. Al-tadhkirah jadidatun. Iya, terima kasih. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ukhti Nia Hanifah. Selanjutnya Ukhti Salsabil Nurul Haq mengacungkan tangan. Ya, ingin latihan atau bagaimana? Atau sudah? Ingin latihan? Boleh. Baik. Burung bahasa Arabnya ta'ir. Burung bahasa Arabnya ta'ir. Kemudian indah bahasa Arabnya jamil. Bahasa Arab kan mubtada khobar. At-ta'iru jamilun. Baik. Ukhti Salsabil sudah paham semuanya? Insyaallah Ustaz. Buat kata sendiri, buat kalimat sendiri. An-najmu jamilun. Baik, terima kasih. Jazakumullahu khair. Baik, Aninukullah, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Terima kasih, Ukhti. Di sini ada titik-titik. Imla al-firag fima yali bi wadai kalimah munasibah. Imla, isi al-firag kosong fima yali yang berikut bi wadai dengan memberikan kalimah, yaitu dengan memberikan kata munasib. Untuk mengisi nomor 1 dan 2, silakan acungkan tangan. Nomor 1 dan 2, baik. Akhi Salsabil, silakan. Ukhti Salsabil, silakan. Ukhti Salsabil, silakan. Iya, Ustaz. Al-qamisu nadhifun. Nomor 2-nya? Nomor 2-nya? Al-kursiyyu maksurun. Artinya? Kursi itu patah. Kursi tersebut patah. Kemudian? Nazif? Al-qamisu nadhifun artinya kemeja itu bersih. Kemeja tersebut bersih. Baik, nomor 3 dan 4. Akhi Ahmad, silakan. Terima kasih, Ukhti Salsabil. Ahmad Batangnya. Ya, Ahmad Batang, silakan. Nah, Ustaz. Nuktah-nuktah baridun. Al-ma'u baridun. Nomor 4-nya? Al-madrasatu qaribun. Baik, terima kasih. Ukhti Laila, 2 nomor. Nomor 5 dan nomor 6. Silakan. Al-masjidu ba'idun. Al-mudarrisu waqifun. Baik, terima kasih. Akhi Agus Salim, nomor 7 dan 8. At-talibu jalisun. Al-masjidu kabirun. Baik, Akhi Ahmad Akif, silakan nomor 9, 10. Ahmad Akif, Akhi Ahmad Akif. Halo? Ya. Silakan, nomor 9, 10. 9 sama 10. Al-qalamu qadimun. Apa tuh ya? Apa itu? Al-kalimatul jadidun. Al-kalimah, kalau kalimah jadidah. Kalau ini jadidun. Enggak, loh.
Tapi ini taknya bukan tak mu'anas, tak muzakkar Yang mana? di buku ini. Baik. Ya, silakan dibuat yang al-jadidun. Jawabannya jadidun, di depannya sesuatu yang Alkitabu jadidun. baik. Terima kasih. Terima kasih akhi Ahmad Akif. Baik, hadirinullah, jazakumullahu khairan katsiran. Kita sudah sampai jam 7 ya. Alhamdulillah. Berarti kesepakatan kita bahwa kita belajar setiap hari Sabtu dan Ahad 1 jam saja dari jam 6 sampai jam 7. Oke, Ustadz. Ustadz biasanya enggak ah. Ya, kenapa, akhi Ahmad Akif? Gimana? Mau bertanya apa? Jadi, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, hadirinullah. Ya, barakallahu fikum. Kenapa? Terima kasih. Biografi Ustadz, sekilas kami tahu. Baik, Ustadz. barakallahu fikum. Nama saya sudah tertulis di situ. Di apa? Di nama yang ada di layar. Nama saya Hendra Sudrajat. Saya tinggal di Cimahi. Alhamdulillah sempat 15 tahun menjadi karyawan Darut Tauhid Bandung. Kemudian sekarang Cimahi itu mana? Darut Cina Tauhid. ya, Cimahi. Cimahi di Bandung, di Jawa Barat. Ya, Dikira Cina. Cinoti. Baik, barakallahu fikum. Baik, kemudian saya sekarang masih tercatat menjadi anggota Dewan Ustadz Darut Tauhid, masih mengisi di Masjid Darut Tauhid sebagai khatib dan juga beberapa kajian-kajian di Masjid Darut Tauhid. Tapi saya sekarang sedang merintis lembaga sendiri namanya Ma'had Al-Aziz Al-Islami. Mohon doanya semoga semuanya lancar. Dari tahun 2015, dari tahun 2015, Allah Subhanahu wa taala titipkan saya untuk mendampingi. Allah titipkan mendampingi masyayikh, mendampingi para syekh yang alhamdulillah sampai saat ini beberapa masih tersambung dengan saya. Dan salah satu hal yang juga Allah titipkan kepada saya mendampingi para mu'alaf berbahasa Inggris. Jadi Allah titipkan 2 bahasa kepada saya, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Semoga Allah berkati ini. Belajar Dursurugoh yang sama Ustadz Nasruddin kapan, Ustadz? Nanti ya Ahmad Akif, terima kasih insya Allah. Baik, Senin depan. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Dan hadirinullah juga sebagaimana yang antum kita juga di Lebaran di brosur-brosur yang kami bagikan. Silakan yang berkenan untuk ikut daurah-daurah yang kami lakukan juga dipersilahkan. Semoga berkah dan ini menjadi jalan semoga untuk akhirat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pendekatan kita kepada Al-Qur'an sebagai keutamaan untuk semakin mulia dengan Al-Qur'an. Jazakumullahu khairan katsiran. Itu perkenalan sederhana dari saya, masih banyak kekurangan yang saya punya, tapi semoga berbagai kekurangan ini menjadi jalan juga kebersamaan kita menjadi jalan menjadi semakin sempurnanya apa-apa yang kita punyai, saling menyempurnai dari apa yang kurang dari saya bisa terperbaiki bersama dengan izin Allah insya Allah. Baik, ada pertanyaan lain hari ini Rahulullah? Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Baik. Aku gak ada. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada hari ini Rahulullah, kita akan menutup pertemuan ini dan insya Allah kita akan bertemu di pekan depan. Insya Allah kita akan bertemu di pekan depan. Jazakallahu khairan katsiran. Mohon doanya di bulan Ramadan kita akan datang ke semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan perjalanannya. Jazakallahu khairan katsiran.
Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dadah Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Dadah. Barakallahu